Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 3 Mei 2022, di mana kita merayakan Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada Paskah cerah mulia yang bermandikan cahaya, para rasul menyaksikan penampakan Yesus Tuhan. Luka Yesus yang mulia menopang iman mereka, sehingga menjadi duta pewarta Tuhan yang jaya. Kami mohon Dia Pencipta agar dalam masa Paskah kami selalu Kau jaga dari tipu daya dosa. Mulialah Engkau ya Tuhan yang bangkit tak terkalahkan, bersama Bapa dan Roh-Nya sepanjang segala masa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami merayakan dua martir yang kudus, Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul, Yakobus Muda. Mereka telah mewartakan kabar gembira di Firgia, Turki, dan di Yerusalem. Dan mereka telah menjadi martir, saksi kebangkitan sampai akhir hayat mereka. Kami mohon berkat Tuhan agar kami boleh belajar dari kedua orang kudus ini, sehingga kami boleh merasa bahagia dalam Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, setiap orang mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Alkisah Filipus pun demikian. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mengundangnya. Bahkan kemudian Filipus mengajak Natanael untuk mengikuti Yesus. Tapi apa yang dikatakan Natanael? Yesus dari Nazaret.
beda dengan Yerusalem. Bukanlah apa sih yang terjadi dengan orang daerah saya kecil. Orang Bali mengatakan sing ada apa deh. Namun Filipus tidak marah. Dia katakan, ayo, mari dan lihatlah. Dan Nathanael percaya dan menjadi murid Yesus juga. Kedua, Yakobus. Kita kenal ada dua Yakobus. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, si kembar, anak ibu Salome. Itu Yakobus yang disebut senior. Tapi yang satu ini disebut Yakobus junior karena usianya lebih muda. Dia pun sama dari sekitar kampung Betsaida. Diperkirakan bahwa mereka adalah nelayan penangkap ikan. Dan Yesus berkata, untuk kalian akan menjadikan penjala manusia. Maka mereka meninggalkan jalannya, mengikuti Yesus. Saya juga masih ingat ketika Yesus mempergandakan roti. Di sana Filipus mengatakan, gak cukup uang segitu tuh untuk sekian banyak orang. Tapi ada anak kecil yang punya roti dan ikan. Lalu diambillah dan Yesus memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan setelah itu semua orang sekitar 5.000 laki-laki bisa makan dengan kenyang, bahkan bersisa 12 mangkok. Filipus mengkritisi, tapi ketika mendengar ada arahan Yesus, dia taat. Maka saudaraku terkasih, apa-apa yang kita pikirkan sebagai daya kritis yang positif, Tuhan memberkati. Seperti pada Injil pada hari ini, Filipus bertanya lagi, Bapa tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Rasa ingin tahu yang besar. Jadi digambarkan seperti relasi kita dengan teman-teman. Kalau teman-temannya baik, maka kita juga ingin bertemu dengan orang tuanya. Pasti baik. Itulah logika kita. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena Bapa dan aku adalah satu. Kuncinya hanyalah percaya. Dan Filipus percaya. Karena itu setelah Yesus wafat, Filipus melaksanakan tugas-tugasnya bersama dengan Yakobus, dan mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Digambarkan bahwa Filipus itu berkarya di dalam Frigia atau Turki sekarang, Syria dan sekitar Asia kecil. Sementara Yakobus bekerja di Yerusalem. Bahkan Yakobus bersama dengan Petrus dan Paulus juga memperjuangkan bahwa bila seorang non-Yahudi masuk dalam persekutuan Yesus yang disebut Kristen tadi, tidak perlu mengikuti adat Yahudi. Ini pandangan yang luar biasa, sehingga gereja perdana dapat tumbuh dan berkembang. Mereka kemudian menjadi martir untuk membela semua hal yang berkaitan dengan ajaran dan hidup Yesus. Maka saudara terkasih, mari kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang kudus ini, bagaimana mereka berada dalam proses jatuh bangun, tetapi memegang apa yang dikatakan Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita melakukan hal itu, maka berbagai macam situasi yang datang silih berganti, kita sudah mempunyai satu dasar kekuatan dalam hidup kita. Selamat pagi, dan marilah kita berdoa agar Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.